kita akan melakukan proses bimbingan kelompok dengan topik pentingnya dukungan sosial dalam persiapan belajar. Teman-teman di sini bebas untuk menyampaikan pendapat sejauh mana nyamannya teman-teman. Agar kenapa? Kalau misalnya teman-teman menyampaikan pendapat dengan sukarela, maka kami akan memahaminya dengan baik dan juga membantunya dengan baik. Dan ada pun di sini kita melakukan kegiatan juga mengikuti norma ataupun aturan-aturan yang berlaku. Nah, di sini teman-teman bebas untuk menyampaikan apa yang ada di pikiran teman-teman. Jangan takut untuk dihakimi, karena di sini kita saling membuka pikiran. Teman-teman bebas untuk terbuka. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman sudah masuk ke ranah pribadi, tenang saja, kita semua akan merahasiakan hal tersebut, dan saya harap kita semua dapat merahasiakan apa yang disampaikan teman kita agar tidak diketahui oleh anggota kelompok lain atau kelas yang lain. Bagaimana dapat dipahami? Saya lihat ada yang ngomong semua nih. Kita speaking dulu ya. Speakingnya semua duduk, terus nanti pada saat saya bilang 1, 2, 3 itu noleh ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau misalnya saling dikatakan sama kawannya, itu sebut satu dukungan sosial yang pernah dialami. Gimana? Setuju? Oke, kita mulai ya. Coba duduk semua. 1, 2, 3. Noleh ke kanan atau ke kiri? Oke, kita ulang ya. Oke, duduk semua. 1, 2, 3. Vira sama Uci. Silakan Vira. Oke, bagus ya teman-teman. Jadi dukungan sosial yang pernah Vira dapatkan tuh pada saat presentasi, Vira mendapatkan dukungan dari temannya, semangat Vira. Nah, itu sangat bermakna karena dengan dukungan tersebut kita bisa menampilkan yang terbaik. Oke, teman-teman, kita akan membahas tentang pentingnya dukungan sosial dalam persiapan belajar. Sebelumnya nih, ada yang tahu apa itu dukungan sosial? Oke, Zarina. Silakan. Ya, benar ya. Yang lain ada yang tahu apa itu dukungan sosial? Oke, silakan sedikit. Dukungan sosial itu adalah segala bantuan yang diberikan oleh orang lain kepada kita, baik dari guru, dari orang tua, dari teman, dan lain sebagainya tentang dukungan sosial. Betul ya, teman-teman. Dukungan sosial itu adalah support terbaik yang bermakna bagi seseorang yang sedang mengalami kesulitan dalam persiapan belajar, dalam hal-hal apapun. Jadi penting sangat dukungan sosial dalam tes belajar, terutama seperti kita mahasiswa. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan menggunakan metode sosiodrama. Ada yang tahu sosiodrama itu apa? Nggak tahu. Boleh yuk dari mana? Nggak tahu. Soalnya di BK sering gunakan. Oke. Nah, sosiodrama itu adalah kita akan bermain drama dengan landasan permasalahannya itu permasalahan sosial. Saya harap teman-teman mempersiapkan diri sendiri untuk melakukan simulasi sosiodrama yang nantinya akan saya bagikan naskahnya dan juga perannya. Ada yang mau bertanya tentang kegiatan yang akan kita laksanakan? Tidak. Sudah paham ya? Paham. Oke, langsung saja saya bagikan naskahnya. Ini untuk perannya saya yang pilih
mau jadi Sari? Oke, Suci Sari. Rina, Mira. Andi, oke, Sanina. Yang lainnya akan jadi pengamat. Siapa yang mau jadi pengamat? Yang mau jadi narator? Itu dulu ya, nanti dikumpul. Yang jadi narator siapa? Yang mau jadi narator? Tuh tadi. Observernya siapa tadi pengamatnya? Berempat. Nah, sekarang saya berikan waktu 2 menit untuk teman-teman memahami orang yang mendaftar. Paham? Sebelum kita mulai sosiodramanya, kita setting tempat terlebih dahulu. Mari kita bergerak bersama. Ini teman-teman, tempatnya tuh ada ruang kelas. Satu cuman di ruang kelas. Nanti kita set. Coba berkumpul semua, biar saya jelaskan. Nah, di sini ruang kelas yang dimana akan ditempati oleh Sari dan Rina. Nah, Adi berada di luar kelas, nanti masuk menghampiri Rina. Oke, kita mulai ya. Baik, Ibu. Adegan pertama, Dika berada di ruang kelas pada suatu hari. Setelah kelas berlangsung jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebagian mahasiswa dan mahasiswi berburu-buru keluar, namun sebagian masih berada di teras dan beberapa masih di kelas. Ada salah satu mahasiswi bernama Sari, terlihat murung di mejanya dengan buku yang berserakan. Rina fokus pada mandiri sendiri tanpa meminta bantuan siapapun. Andi di luar kelas sedang bercengkrama dengan teman-temannya yang lain. Aduh, ini kayak mana? Ini materi nggak paham, belum ujian lagi. Perasaan materinya biasa aja deh. Kamu aja yang nggak fokus. Kok buruk Sar? Kenapa? Kamu nggak paham materi ini tadi. Bagaimana ya nggak paham? Kamu nggak boleh gitu loh, boleh ngejudge kalau orang nggak bisa. Semua nggak paham di kayak sulit kali semua paham. Mana materinya susah lagi. Kamu aja nggak paham. Boleh gitu, Rin. Apa? Gimana Sar yang nggak paham kalau kita belajar dari buat persiapan ujian mau nggak Sar? Boleh nih, tapi ini aku sekarang nggak paham lagi. Sar, kan kita juga nggak pernah belajar bareng kan sama tuh kalau belajar bareng Sari lebih bagus gitu, lebih cepat antaranya gimana sama. Saran aku nih, mending kita belajar mandiri aja, biar lebih fokus gitu daripada belajar bareng nggak ada hasilnya. Semua orang bisa belajar mandiri, Rin. Juga kadang Sari lebih efektif kalau dia belajar bareng-bareng gitu. Alah, sama aja. Kalau nggak bisa mau belajar bareng, ya nggak bisa. Belum dijelasin. Nanti kalau kamu di posisi itu gimana? Udah, jangan buka lagi. Sar, kalau kita nanti belajar, kita mau belajar di mana ya, Sar? Kalau di rumah aku aja mau nggak? Boleh, biasa kita jumpa ya, Sar. Oke. Adegan kedua, saat ujian berlangsung. Hari ujian telah tiba. Sari datang begitu cepat dan memilih tempat duduk di tengah-tengah. Kursi sebelah kiri diduduki oleh Rina dan selang satuan sebelah kanan diduduki oleh Andi. Dan ujian pun berlangsung. Aku duduk di tengah-tengah aja ya. Gimana Sar? Aman kan? Insya Allah aman nih. Tapi yang sedikit degan. Biasa aja kali, cuma ujian. Kan kalian udah belajar bareng buat ujian.
membacakan dan memahami soal satu persatu. Wah, benar juga ya soalnya. Belajar sama kamu, kayaknya aku bisa kerjain semua soal. Ujiannya lancar ya tadi? Iya. Adegan ketiga, ujian telah selesai. Ujian pun telah selesai dan beberapa mahasiswa dan mahasiswi berkumpul di depan kelas. Lalu Andi menghampiri Sari dengan wajah yang ceria dan bahagia. Maka saya sih lancar. Ya, dia lancar. Aku siap semua loh soalnya di. Dan kalau belajar tadi gampang. Wah, makasih Adi udah mau belajar bareng aku. Nanti begitu ke depannya kita harus belajar sama-sama lagi ya. Selesai kita belajar lagi bareng-bareng ya. Iya, oke. Peristiwa yang kami tampilkan dapat diambil, kita ambil pelajarannya begitu bermakna. Dukungan sosial menjadi salah satu bagian yang sangat penting dalam proses persiapan belajar. Nampaknya seperti Sari yang sering mengalami kesulitan dalam memahami materi, namun ketika mendapat dukungan dari Andi, Sari berhasil menjawab soal ujian dengan mudah. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Bagus ya simulasinya. Baik, sekarang saya mau tahu bagaimana perasaan teman-teman sudah melakukan simulasi sosiodrama. Oke, ada yang mau menyampaikan saran dan kesannya? Oke, kesannya. Mungkin dari karena saya sering sebagai pemeran utama itu walaupun tadi kata-katanya si Rina sama kayak buat down ya, tapi itu di satu sisi ada Andi gitu. Jadi walaupun Andi cuma sekali buka, tapi dengan dukungan dari Andi, saya pikir kita bisa usaha lebih. Ya. Bagus ya. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, gimana nih observernya, pengalamannya tentang simulasi sosiodrama yang telah diperankan oleh teman-teman tadi? Setelah saya mengamati adegan sosiodrama tadi yang dimainkan oleh teman-teman tadi, dari ekspresinya sudah tepat, jadi actingnya itu bagus dan memerankan perannya sesuai peran yang masuk bagus. Cuma mungkin ada sedikit kita ketawa mungkin karena pertama kali mengikuti sosiodrama ini ada saja. Kepada observer satu lagi, gimana tadi penampilan teman-temannya? Persiapan belajar kita harus mendukung, support dia agar dia semangat. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan bagaimana pentingnya dukungan sosial dalam persiapan belajar. Ibu, saya mau tahu nih, apa sebabnya kita memberikan dukungan sosial? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Ya, orang tuh nggak merasa sendirian. Cuma kayak tadi sih Sari, dia bisa sebetulnya, cuman karena dia sendiri, jadi agak susah untuk pelajarannya itu ditambah sama si Rina yang selalu matematika Sari, jadinya cuma berdua. Itu penting dukungan sosial dalam persiapan belajar. Ada satu lagi, apa rencana kedepannya tentang dukungan sosial yang teman-teman akan berikan kepada teman-temannya sendiri atau kepada siapa? Ada yang jawab? Kira-kira? Betul ya? Jadi kita nggak boleh menghakimi teman ketika teman kita mengalami kesulitan ataupun kesusahan. Kita membantu dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi kesimpulannya dalam persiapan belajar dukungan sosial itu adalah poin utama karena dengan adanya dukungan sosial seseorang bisa berkembang, berpikir dan terus bersemangat untuk mempersiapkan pelajarannya. Jadi sebelum kegiatan ini berakhir, saya akan membagikan terlebih dahulu lembar evaluasi tentang apa pemahaman yang sudah teman-teman dapatkan. Boleh dibagi.
sebelum kita menempuh kegiatan, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ada yang memimpin? Oke, silakan. Subhanallah.